Om Swastiastu. Topik kita hari ini tutur situs pahatan pohon kelapa dan pohon pinang di Candi Sukuh dalam kebudayaan Bali. Jumpa lagi dengan saya dalam studi penelitian lapangan. Saya Cokorda Udiana Nindya Pemayun akan mulai menuturkan pahatan situs pohon pinang dan pohon kelapa. Ada apa dengan dua pohon ini dalam kebudayaan Bali? Saya akan menuturkan mulai dari kita melihat pohon dan visual yang terpahat di relief Candi Sukuh tersebut. Dalam relief tersebut, jika dikaitkan dengan kebudayaan Bali, itu tergambar bahwasanya pohon kelapa dan pohon pinang itu digunakan dan berguna dalam kehidupan berupacarayatnya. Ini adalah bibit atau pujar pohon kelapa yang belum ditanam, dan ini memiliki arti sebagai simbol-simbol kesuburan dalam kebudayaan Bali. Semua pohon kelapa sangat digunakan dan berguna dalam kehidupan. Ini di hadapan kita ini adalah buah kelapa. Buah kelapa ini dari kulit, serabutnya, batok kelapanya, dagingnya, dan airnya ini berfungsi dalam kehidupan masyarakat Bali, terutama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan adat dan istiadat. Ya, buah kelapa ini yang tervisual dalam Candi Sukuh sangat berguna, dan itu adalah menggambarkan bahwa leluhur kita pada saat membuat sebuah gambaran dalam sebuah pahatan memiliki guna yang luwih, ya. Nah, kita lihat, saksikan ini adalah pemanfaatan kelapa atau buah kelapa untuk ditempatkan di sarana upakarayatnya. Ini namanya di Banten Suci yang saya saksikan, dan Banten Pengantep, ya. Ada juga yang jumlah kelapanya 4 biji diletakkan dalam satu keranjang. Nah, ini terkait juga dengan tutur itieng, ya. Itieng adalah menadi keranjang dan menadi sok, ya. Ini semua bahannya dari tieng, dan daun kelapa sangat berfungsi untuk menunjang dan membuat sebuah sarana-sarana upakara. Ya, intinya bahwa pohon kelapa yang disampaikan dalam relief itu jika dikaitkan dengan kebudayaan Bali, bahwasanya buah kelapa dan pohon kelapa termasuk daunnya dari bunga sampai batang dan segala macamnya itu sangat digunakan dan sangat berguna dalam kebutuhan masyarakat di Bali terkait kebudayaan. Salah satu contohnya adalah ini adalah bagian tapisnya, ya, bagian tapis namanya, yang melekat di papah pohon kelapa, ya. Itu dipakai tapis untuk sarana upacarayatnya yang diletakkan di sok panjang ilang, ya, kelengkapannya. Salah satu juga batok kelapanya digunakan untuk upacarayatnya berbentuk piring-piring. Ya, hal-hal seperti ini adalah masih terkait dalam pelaksanaan upacarayatnya di Bali. Kemudian di hadapan kita ini ada kelapa yang dipotong, ya, dipotong bagian siwernya itu yang masih kelihatan dagingnya dan diisi bambu, itu sebagai suatu bentukan untuk mengisi sebuah lentera, ya. Kemudian di hadapan kita ini kegunaan pohon kelapa tersebut dari kelapa yang utuh, kemudian batang danyuhnya, ya, sebagai pengendan, ya, atau pengeplugan, ya. Ini banyak sekali gunanya karena di sini kita lihat bahwa tutur tieng masuk di sini sebagai sok dan sebagai keranjang suci. Kemudian papah
danyuh ya, bahwa danyuh yang kering itu dipakai juga. Kemudian dan bunga-bunga yang lain termasuk pohon pisang di sini terlihat dalam prosesi ngangkit atme ya, atau artinya mengangkit jenazah untuk pengabenan masal. Tampak di sana adalah kelapa, ini adalah batang pisang, dan ini adalah papah nyuh yang kering ya, disebut dengan danyuh, difungsikan dalam pelaksanaan upacara di Bali. Begitu pentingnya dan begitu berharganya pohon kelapa dan buah kelapa. Kenapa generasi muda harus memahami hal-hal ini, dan bila perlu menjaga pohon kelapa itu dengan baik dan merawatnya dengan baik serta menanamnya, karena kegunaannya sangat banyak dalam upacara keagamaan, biar tidak menjadi sebuah lahan yang digunakan untuk hal-hal yang tidak baik ya, karena pohon kelapa sesuai dengan pesan yang tergambar di relief Candi Suko, bahwasanya pohon kelapa sudah menjadi rekaman leluhur kita yang dituangkan dalam relief di Candi Suko. Selanjutnya, selain pohon kelapa, banyak hal lagi yang bisa yang dibahas dalam ketika kita melihat relief tersebut, dan apa maksud leluhur kita menyampaikan bahwa pohon kelapa itu tergambar. Nah, inilah saya mencoba menelusuri fungsi guna dari pohon kelapa, buah kelapa, daun kelapa, dan batang kelapa, serta yang belum menjadi buah ya, serta masih kelungah. Nah, ini salah satu danyuh yang diisi tanda tapak dara ya. Di sampingnya itu adalah daun dadap ya, daun dadap, serta lidi ya, atau istilahnya intinya dari selepan atau busung atau apa, dipakai seperti sampan itu 3 helai dan diikat dengan benang tridatu. Ini berfungsi untuk ngeplugen ya. Selanjutnya di hadapan kita ini adalah tapis yang dijual ya, yang dijual untuk kebutuhan kelengkapan sarana upakarayatnya ya. Selanjutnya ini ada guna tieng juga, ini keranjang ya. Nah, ini sambuknya ya, istilahnya serabut kelapa dan kelapa ya. Ini berfungsi juga untuk api takep, untuk segala hal, dan banyak hal. Nanti kita akan melihat tutur ini dengan baik ketika kita membahas tentang tutur i sambuk nyuh ya. Nah, di sana ada nyuh gading, ada buah nyuh gadang, ada buah nyuh bulan, ada buah nyuh. Ada yang sudah serabutnya dilepas untuk nyuh daksina, dan masih utuh juga berwarna gading ya, karena tutur nyuh gading, tutur nyuh gadang itu nanti di konten tersendiri ya. Ini salah satu buah kelapa gading ya, namanya bungkak nyuh gading dan klungah nyuh gading. Nah, bungkak nyuh gading dan klungah nyuh gading ini dipakai untuk sarana-sarana pembersihan sebelum upacara dimulai. Di hadapan kita ada istilahnya ini penuntun ya, tumbak penuntun. Di sini ada berbagai rangkaian dari pohon, itu adalah ada pohon tebu, ada pohon dadap bercarang 3, kemudian ada pohon-pohon yang lain ya, yang nanti lebih detail kita akan lihat ya. Di hadapannya itu ada sok panjang ilang, atau yang sekarang sudah terangkai menjadi panjang ilang ya. Dan disinilah banyak sekali guna i pohon kelapa atau i punya nyuh ya. Nah, ini salah satu guna i daun nyuh ya, untuk keranjang atau kisah atau bulatan untuk memasang sebuah binatang namanya ayam atau bebek ya. Di sela-sela itu ada buah pinang. Nah, inilah keterkaitan dari topik yang kita bahas hari ini, itu adalah buah kelapa dan buah pinang. Buah pinang digunakan untuk keseluruhan ini namanya salaran ya. Salaran itu terdiri pohon tebu yang lurus, kemudian ada kayu dadap ya,
kayu dadap, dan dirangkai ada upehnya, upeh dari pohon pinang ya. Upeh pohon pinang ini juga difungsikan, dan ada buah nanas dan sebagainya. Yang menjolok di sini adalah buah pinang, kemudian daun kelapa yang namanya selepan diulat menjadi sebuah bentukan untuk menempatkan sebuah binatang ya. Nah, pohon pinang inilah yang masih kita lihat, dan apa maksud dari leluhur kita merekam pohon pinang tersebut dalam kebudayaan Bali. Nah, dalam pelaksanaan upacara, si buah pinang, tebu, dan segala macam yang saya sebutkan tadi itu dirangkai menjadi satu dan ditegan namanya ya, atau dipapa. Nah, disinilah fungsi buah pinang tersebut sangat berguna dan bermanfaat dalam kehidupan dan melaksanakan upacaranya, termasuk juga kloping upehnya ya, upehnya yang ini namanya upeh yang warna putih itu namanya upeh dari buah pinang. Ini buah pinangnya yang terangkai dan untuk ditandu untuk mengitari sebuah upacaranya. Di setelah itu ada pohon tebu, pohon tebu ya, ada istilahnya kayu dadap, ini upeh, ini namanya buah pinang, dan inilah sarana utama yang berada di depan setiap pelaksanaan upacara. Nah, itulah hal-hal yang berkaitan dengan situs pahatan pohon buah pinang dan pohon kelapa yang tergambar sejak zaman dahulu atau sejak Candi Sukuh itu didirikan dan dipahat. Nah, inilah dia mungkin yang tergambar dalam suasana terdahulu ketika begitu pentingnya buah kelapa dan buah pinang. Juga pohon kelapa dan pohon pinang. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan tutur situs pahatan pohon pinang dan pohon kelapa di Candi Sukuh yang saya kaitkan dengan kebudayaan Bali. Mudah-mudahan konten ini terinspirasi dan menjadi edukasi pembelajaran kita ke depan, sehingga kita mestinya menghormati pohon-pohon yang tergambar dalam relief tersebut. Demikian dari saya ucapkan terima kasih dan matur